Boleh kita mulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bu Menteri Keuangan, kami hormati Pak Menteri Bappenas, beserta teman-teman media cetak, elektronik, beserta masyarakat yang kami banggakan. Pertama, kami dapat laporkan terkait dengan sidang Kabinet Paripurna. Tadi beberapa hal, yang pertama dibahas adalah terkait dengan penanganan pandemi COVID. Dan kita ketahui pada tanggal 15 Februari, kasusnya sudah melebihi puncak Delta, yaitu 57.049 kasus. Dan di berbagai daerah juga lebih dari kasus konfirmasi harian pada saat gelombang Delta yang lalu. Dan berdasarkan situasi yang membedakan kasus Delta dan Omicron ini, tingkat BOR (Bed Occupancy Rate) saat ini masih di angka yang 33,41%. Jadi ini membedakan dengan kasus Delta yang lalu. Dan tentu pemerintah berharap bahwa masyarakat untuk terus waspada dalam menjaga agar transmisinya tidak terlalu meningkat. Dan oleh karena itu beberapa daerah sudah dikenakan level PPKM, terutama sekarang di epicentrumnya di Jakarta, kemudian bergeser ke Jawa Barat, dan tentu dalam 2-3 minggu ke depan bisa ke luar Jawa. Namun pemerintah juga sudah mendorong dengan pelayanan telemedicine dan ketersediaan obat, sehingga tentu bagi yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan itu untuk dirawat isolasi mandiri di rumah, atau kalau tidak memadai di isolasi terpusat. Selanjutnya dibahas tentang tema dan prioritas rencana kerja pemerintah dan rancangan awal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa tema daripada RKP maupun KEM PPKF adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, tema ini mendorong bahwa sektor produktif ini penting untuk melakukan reform dan transformasi, sehingga tentu sektor-sektor tertentu bisa terus meningkat. Nah, dari sisi pertumbuhan ekonomi, tadi disepakati dilaporkan ke Bapak Presiden kisarannya di 5,3 sampai 5,9%, dan dengan sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran ini konsumsi di sekitar 5%, investasi meningkat sekitar 6%, dan ini selevel dengan sebelum pandemi COVID, dan ekspornya antara 6 sampai 7%, dan tadi hilirisasi menjadi perhatian utama, dan juga tentu memperhatikan daripada global demand. Sedangkan dari belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas SDM, yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi dari infrastruktur, revitalisasi industri, reform birokrasi, ekonomi hijau tentunya dengan berbagai insentif yang mendukung agar ekonomi hijau bisa berjalan. Dari sisi supply, terutama dari sektor industri pengolahan, ini yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pada pertumbuhan sektor industri pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,3 sampai 5,8%. Kemudian sektor perdagangan, sektor informasi komunikasi, akomodasi makanan minuman, serta sektor pertanian. Beberapa pertimbangan yang tadi disampaikan juga terkait dengan target 2023, ada beberapa tantangan, yaitu ketidakpastian dari COVID-19 dan varian turunannya, kemudian kasus inflasi global di sejumlah negara, maupun normalisasi kebijakan moneter yang dibaca sebagai kenaikan tingkat suku bunga. Kemudian di tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dibandingkan 2022. Oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, defisit disepakati di bawah 3% sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2022. Nah, berbagai reform struktural itu diperlukan, antara lain karena kita mendorong sektor investasi ataupun
engine di luar APBN, maka peningkatan kredit perbankan itu penting, dan tentu salah satunya adalah dari segi regulasi POJK terkait dengan relaksasi kredit yang diharapkan tidak perlu ada pembatasan waktu, kemudian juga perlu ada penurunan pencadangan di sisi perbankan, karena kita lihat potensi daripada kredit di sektor perbankan masih tinggi, realisasi saat ini yang sedikit di atas 5%, dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang 12%, ini masih punya room yang cukup tinggi. Kemudian peningkatan investasi PMA PMDN di tahun 2023 didorong di level 1.800 sampai 1.900, tentu peningkatan daya saing dan juga OSS menjadi penting. Kemudian kita melihat bahwa inflasi menjadi tantangan ke depan dan ini harus terus diperhatikan agar inflasi bisa terus terjaga. Kemudian tentu dengan di tahun 2023 skema peran BI diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani secondary market, terutama untuk surat berharga negara, di mana perbankan yang akan memberikan kredit tentu harus switch aset, artinya harus melepas daripada SBN. Kemudian peningkatan tax ratio dengan peningkatan tax base dan percepatan administrasi tax reform, dan tentu seperti yang kita alami saat sekarang, kita perlu juga cadangan anggaran untuk apabila terjadi varian-varian baru COVID, kita tetap punya kesiapan bantalan anggaran. Demikian.